Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Kukerta Perhentian Marpoyan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara penggunaan aplikasi Google Classroom. Pertama-tama, kita klik di sini, Classroom. Nah, Google akan memberikan kita pilihan semacam ini. Nah, kita klik ya, classroom.google.com. Nah, di sini pertama-tama kita diharuskan untuk melogin akun Google kita. Nah, setelah kita login, kita bisa pilih langsung akun tersebut. Dan di sini kita klik lanjutkan. Nah, ini akan menjadi tampilan pertama yang kita lihat saat pertama kali membuat akun. Nah, di sini kita bisa memilih untuk gabung ke kelas ataupun buat kelas. Nah, sebagai guru, tentu saja kita akan menjadi pemilik kelas tersebut. Jadi, kita buat kelas. Nah, lalu kita lanjutkan. Di sini kita tinggal berikan centang dan klik lanjutkan. Di sini kita memasukkan nama kelasnya, misalkan kelas A kecil atau AB ataupun 1.3 ataupun terserah. Mata pelajarannya boleh dikosongkan, ruangnya juga boleh dikosongkan ataupun boleh diisi. Lalu kita tunggu sebentar, dia akan loading. Nah, di sini. Untuk membuat pengumuman, ini kita tinggal menuliskannya di sini. Jadi, pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah di sini ada kode kelas. Nah, kode ini yang nantinya akan digunakan oleh para siswa untuk join ataupun bergabung dalam kelas kita. Kita bisa salin link undangan ataupun langsung salin kodenya saja. Kalau saya sih lebih menyarankan untuk menyalin kodenya saja. Ada banyak fitur yang ditawarkan oleh Google Classroom. Beberapa di antaranya tentu saja kita perlu untuk membuat tugas. Tugasnya juga dapat berupa kuis, pertanyaan, maupun hanya materi saja. Jadi di sini saya akan tunjukkan cara membuat tugas. Nah, di sini kita masukkan judulnya misalnya task 1. Kita pilih petunjuk. Nah, tuliskan di buku tulismu nama, hari, misalnya. Nah, kita tinggal atur ini untuk semua siswa atau beberapa siswa saja. Poinnya juga bisa 100 ataupun tidak dinilai. Kita misalnya pilihnya 100 dan tidak ada batas waktu. Nah, di sini kalau kita ingin mengatur batas waktu, kita tinggal klik di sini. Lalu pilih hari ini tanggal 29, misalnya harus dikumpulkan pada hari ini. Pada hari ini batas waktunya malam ini jam 12.00. Nah, kita klik seperti ini. Lalu kita klik di mana saja sembarang untuk melepaskan kotak yang tadi. Topiknya juga tidak perlu dibuat topik. Nah, tinggal kita tugaskan. Oke. Di sini juga ada pilihan tugas jenis lainnya, yaitu tugas kuis dan pertanyaan. Saya personal lebih menyarankan pertanyaan daripada tugas kuis. Kenapa? Karena pada tugas kuis, para murid akan dibawa untuk mengisi Google Formulir ataupun Google Form. Nah, nantinya mungkin para murid akan kesulitan. Lebih baik kita menggunakan saja yang bagian sini yaitu pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya para guru tinggal mengisikan pertanyaannya. Nah, di sini jawabannya bisa berupa jawaban singkat, yaitu murid bisa mengetik terserah apapun yang mau dijawab, ataupun pilihan ganda. Nah, ini jadi sama seperti kuis yang tadi, kita bisa mengisi opsi 1 misalnya, ya, tambahkan opsi tidak, dan bisa isi opsi yang lain sesuai yang kita mau. Nah, di sini.
Di sini juga kita tetap bisa memberikan poin dan juga bisa memberikan batas waktu pengumpulan. Misalnya, murid harus tetap mengisi hari ini dengan batas waktu 2 jam setelah pertanyaan ini diterbitkan, sekarang jam 13.54, dan bisa diberi batas waktu jam 15.00. Misalnya, nah kita klik di sembarang tempat. Nah, di sini kita tinggal tanyakan. Nah, untuk pilihan lainnya ada kita bisa memberikan materi. Di sini, misalnya bisa diberikan nama hari. Ibu nama hari di bawah ini, tolong dipahami. Di sini bisa kita tambahkan file berupa Word ataupun Excel ataupun yang lainnya, dan kita bisa buat sendiri. Misalnya ingin membuat gambar, dokumen, formulir ini akan dibawa ke Google Form. Dokumen bisa berupa tulisan seperti Google Word. Saya akan contohkan yang dokumen di sini. Nah, misalnya saya akan buat nama-nama hari sesuai dengan keterangan yang tadi. Bisa langsung dibagikan ke murid-murid. Nah, beri nama sebelum dibagikan. Nama hari. Simpan. Bagikan kepada orang lain dan grup. Tidak usah. Nah, saya juga akan menunjukkan bagaimana cara membuat pertemuan di Google Meet yang sudah dijadwalkan. Tinggal klik yang meet.google.com, lalu pilih rapat baru dan jadwalkan di Google Calendar. Nah, di sini. Saya akan membuat pertemuan di Google Meet hari ini pada jam 2.45 PM. Tanggal selesainya terserah, bisa sampai 3 PM aja selama 15 menit, ataupun bisa terserah, bisa sampai 12 jam. Zona waktu GMT karena Indonesia bagian barat. Kita bisa buat tidak berulang, harian, mingguan pada setiap hari Sabtu, ataupun bulanan pada Sabtu terakhir, karena sekarang adalah Sabtu terakhir pada bulan Agustus, ataupun tiap tahun, ataupun setiap hari kerja. Bisa disesuaikan, terserah kita. Nah, lokasi ini bisa dikosongkan, notifikasi juga bisa melalui notifikasi maupun email, nanti murid-muridnya akan di email. Lalu bisa dikirimkan emailnya nanti 30 menit sebelum. Nah, ini bisa kita jadwalkan ke KKN Perhentian Marpoyan ataupun ke kelas yang kita buat tadi. Nah, di sini. Pada jam senggang. Silahkan masuk. Nah, kita tinggal simpan. Lanjutkan. Nah, di sini calendar.google.com wants to show notification. Nanti notifikasinya akan terlampir langsung di laptop kita. Nah, ini dia jadwal Google Meet yang baru saja kita buat. Kita tinggal copy linknya dan memasukkannya ke kelas tadi. Ctrl V. Semua siswa. Yes.
Lalu kita posting dan siswa tinggal mengklik ini dan sudah bisa bergabung. Lalu kita tinggal klik gabung sekarang. Sebagai pemilik room, murid-murid yang nantinya ingin masuk harus kita terima dulu. Nah, di sini dikatakan sebagai host, Anda dapat menghapus siapapun kapan saja. Nah, kita terima. Barulah murid tersebut sudah bergabung dalam channel kita. Nih, ditampilkan siapa saja yang bergabung di sini. Untuk presentasi, kita tinggal klik yang di sini, seluruh layar Anda ataupun jendela. Ataupun salah satu tab Google Chrome kita. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom. Jika ada pertanyaan, harap dikirimkan melalui email ke kknperhentianmatpoyan@gmail.com dengan subjek Google Classroom ataupun Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya.